Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam Devotion from Nations. Mari pagi ini sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami juga bersyukur buat damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa pagi ini Tuhan, ajar kami supaya kami tidak khawatir akan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh memiliki shalom-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki damai sejahtera bahkan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi setiap umat-Mu dan juga hamba yang menyampaikan firman ini, biar setiap benih boleh bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang suatu perkara yang sederhana. Saya kasih judul, Jangan Khawatir. Kita mari belajar bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang prinsip bagaimana supaya Anda dan saya tidak mengalami atau tidak dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Kita sebagai manusia akan wajar ketika kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kita khawatir. Nah, sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita akan belajar bersama-sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekhawatiran itu artinya adalah suatu ketakutan atau kecemasan terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kita itu khawatir akan sesuatu yang tidak pasti. Ketika kita mengetahui ada ketidakpastian di sana, muncul yang namanya kekhawatiran. Dan biasanya kekhawatiran itu timbul ketika ada sesuatu yang di luar dari kendalinya kita. Kita nggak bisa mengendalikan hal tersebut. Kita nggak bisa mengendalikan masa depannya kita. Kita nggak bisa mengendalikan keuangannya kita. Kita nggak bisa mengendalikan misalnya pasangan hidupnya kita. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dan itu di luar kendalinya kita, di luar dari controlling kita, itu membuat kita menjadi khawatir. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana caranya kita untuk supaya kita nggak khawatir. Paulus ngomong bahwa jangan khawatir akan segala pun atau apapun yang sedang Anda dan saya alami. Seringkali kita bisa merespon dengan cara yang tidak benar ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami suatu kesulitan yang kita di luar kendalinya kita, di luar kuasanya kita. Sampai kita mulai berpikir bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Kita mulai berpikir, kita mulai pakai pikirannya kita, analisa. Kita mulai menganalisa kekuatan yang kita miliki. Kita mulai menganalisa segala sesuatu yang kita miliki dan bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut. Atau ketika kita berpikir bahwa kemampuannya kita tidak sanggup, kita mulai meminta bantuan orang lain. Kita mulai berpikir siapa yang kira-kira bisa menolong kita, siapa yang punya akses, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya kemampuan untuk menolong hidupnya kita. Tetapi ketika kita menemukan ternyata dirinya kita nggak sanggup, orang lain juga nggak sanggup, sampai beberapa orang akan masuk dalam level di mana mereka menjadi depresi, stres karena terlalu khawatir. Ada sesuatu hal yang tidak pasti di depan, ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan, kuasanya kita nggak sanggup, dan akhirnya kita menjadi khawatir. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya belajar bersama-sama. Paulus ngomong bahwa dalam Filipi pasal yang keempat itu, janganlah hendaknya Anda dan saya khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi satu-satunya jalan Paulus mengajarkan supaya Anda dan saya tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak tenggelam dalam namanya stres, khawatir, yaitu dengan cara Anda dan saya berdoa, datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, mengutarakan segala sesuatunya. Anda tahu kekhawatiran itu tuh bisa sangat berdampak negatif, bahkan sampai ke tubuhnya kita. Saya mendengar beberapa orang di tengah-tengah pandemik ini ada indikasi COVID, tiba-tiba suhu tubuhnya bisa meningkat dengan drastis. Kemudian dia mencoba ngetes dan akhirnya ketika didapati hasil tesnya adalah negatif, suhu tubuhnya yang dulunya bisa 38, 38,5, begitu dia tahu bahwa dia tidak terinfeksi dengan COVID, suhu tubuhnya bisa drop langsung ke 36. Ada juga orang-orang yang terinfeksi dengan COVID, dia begitu takut, begitu khawatir, suhu tubuhnya bisa sampai ke 39. Tapi begitu dia periksa lebih detail, oh ternyata dia hanya mengalami gejala ringan. Tiba-tiba suhu tubuhnya bisa drop, bisa turun sampai ke titik 36. Kenapa? Karena kekhawatiran itu berpengaruh langsung secara fisik. Dan Anda dan saya tidak bisa dengan begitu gampang berbicara kepada orang lain, "Hei, jangan khawatir." Tidak segampang itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang itu untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kenapa? The only way, satu-satunya jalan supaya Anda dan saya tidak khawatir, yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan segala keinginannya kita menyatakan segala yang menjadi kegalauannya kita, segala sesuatu yang menjadi kekhawatirannya kita nyatakan itu semuanya ke hadapan Tuhan. Dan disertai dengan ucapan syukur, disertai dengan bahwa Tuhan tetap pegang kendali, bahwa bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidupnya kita. That's the only way. Dan salah satu hal prinsip yang menarik di sini adalah Anda dan saya tidak dapat menolong orang lain ketika kita memiliki shalom dan kita ngomong bahwa oke ya, nggak usah khawatir dan biar shalom daripada Tuhan menguasai hidupmu. Kita nggak bisa lakukan itu. Orang itu harus datang sendiri kepada Tuhan. Dia harus kembali datang, diingatkan fungsinya kita. Kita bukan berdoa, oke biarlah shalom Tuhan menguasai hidupmu, tapi kita mengajak dia, "Hei, ayo jangan khawatir, emang kamu nggak bisa mengendalikan itu. Kamu boleh khawatir, tapi kamu punya jalan keluar. Kamu bisa datang kepada Tuhan, utarakan semuanya ke hadapan Tuhan. Kau bisa curhat, kau bisa mengutarakan segalanya, menyatakan segala sesuatu yang ada dalam hatinya kita. Dan itu yang akan mengalahkan kekhawatiran dalam hidupnya kita." Ayat yang selanjutnya dikatakan, "Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikirannya kita." Nah, damai sejahtera ini hanya bisa terjadi, hanya bisa datang ketika kita sudah mengutarakan semuanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apapun yang sedang Anda alami saat ini, banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan dalam hidupnya kita, tapi kita bisa menyerahkan kepada Tuhannya kita. Kita bisa mengutarakan, kita bisa menyatakan itu dalam doa dan permohonan syukurnya kita. Sehingga ayat yang terakhir tadi yang kita baca sama-sama, di sana dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang menarik di sini, ini ada urutan-urutannya. Setelah Anda dan saya kita mengalami kekhawatiran, kita dihimbau untuk datang sama Tuhan, mengutarakan semuanya ke hadapan Tuhan. Kita mulai bisa mengucap syukur bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Dan setelah itu akan ada shalom, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikirannya kita. Dan itu menguasai hati pikirannya kita tiba-tiba bisa tenang. Kita nggak khawatir lagi. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita bisa melihat hal-hal yang baik. Kita bisa memikirkan hal-hal yang positif. Selama kita dikuasai yang namanya kekhawatiran, kita nggak bisa melihat hal yang baik. Kita nggak bisa melihat hal yang baik. Kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kita. Kita melihat semuanya gelap, kita melihat semuanya jelek, kita melihat nggak ada jalan keluar. Tetapi ketika mulai ada shalom, mulai ada damai sejahtera,
kita mulai bisa melihat, oh ternyata ada sisi baiknya, oh ternyata ada jalan keluarnya, oh ternyata ada yang benar, oh ternyata ada hal yang positif, oh ternyata ada hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidupnya kita. Tetapi sekali lagi itu nggak bisa terjadi seketika. Sama halnya ketika Anda dan saya berjumpa dengan orang yang mengalami kekhawatiran, kita nggak bisa langsung berkata, udah nggak usah khawatir, pikirin yang baik, pikirin yang benar, pikirkan yang suci. Itu nggak akan bisa masuk sebelum dia datang dulu kepada Tuhan, sebelum dia mengutarakan semuanya, dan biarkan Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikirannya orang tersebut. Baru setelah itu dia bisa melihat ada jalan keluar, ada hal-hal yang baik, ada hal yang suci, ada hal-hal yang kudus. Baru kita bisa mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin menyimpulkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apapun yang jadi kondisimu, kekhawatiranmu akan kesehatan, akan keuangan, akan masa depan, akan pasangan hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Engkau dan saya bisa mengutarakan itu, engkau dan saya bisa menyatakan itu ke hadapan Tuhan, dan disertai dengan ucapan syukur bahwa sampai saat ini Tuhan menolong kita. Mengucap syukur buat semua yang baik yang pernah terjadi dalam hidupnya kita, dan izinkan shalom Tuhan menguasai hidupnya kita, sehingga kita bisa melihat hal yang benar, hal yang suci, hal yang kudus, hal yang mulia, hal yang kebajikan, semua yang sedap didengar. Kita bisa memikirkan itu, sehingga kita nggak dikuasai dengan kekhawatiran, tapi kita dikuasai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita dikuasai dengan hal-hal yang positif, dan kita bisa mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa saat ini, ajar setiap kami Tuhan untuk nggak khawatir dengan apapun yang terjadi, segala sesuatu yang nggak pasti dalam hidup kami, segala sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan, tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengutarakan semuanya ke hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah shalom-Mu Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berpikir yang benar, kami boleh berpikir yang suci, kami boleh berpikir yang kudus, kami boleh berpikir semua kebajikan, dan kami percaya janji Tuhan-Nya dan amin dalam hidup kami. Setiap kami adalah lebih daripada pemenang. Makasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, dan biar renungan ini, firman ini boleh sungguh-sungguh bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you.